Sungai Amazon adalah rumah bagi banyak hewan berbahaya seperti kura-kura purba dengan panjang cangkang yang mencapai 3,3 meter, atau Titanoba, ular terbesar yang pernah hidup dengan panjang mencapai 13 meter dan berat 1,2 ton. Lalu ada Parusaurus, yaitu buaya purba terbesar dengan panjang mencapai 12,5 meter dan berat 9 ton. Dan hewan mengerikan lainnya, teman-teman. Nah, beberapa spesies ini tuh bisa sangat agresif dan sangat berbahaya bagi manusia. Lingkungan sekitar Sungai Amazon sangatlah liar dan tidak ramah. Hutan hujan yang lebat, suhu yang tinggi, kelembaban yang ekstrim, dan resiko ancaman dan misteri menjadikan Amazon tempat yang menantang untuk dijelajahi. Banyak kisah tentang binatang misterius yang sangat mengerikan dan kisah orang-orang penjelajah yang hilang bahkan tewas di Sungai Amazon. Nah, di video kali ini kita akan mencoba memahami lebih dalam seberapa mengerikannya Sungai Amazon. Pada tahun 1925, seorang penjelajah asal Inggris, Percy Wauchope, hilang secara misterius di Amazon pada tahun 1925. Kisahnya menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penjelajahan. Wauchope adalah seorang penjelajah berpengalaman yang telah melakukan beberapa ekspedisi ke Amerika Selatan, termasuk Sungai Amazon. Dia dikenal karena ketahanan fisiknya, keterampilan bertahan hidup, dan ketertarikannya pada peradaban kuno. Wauchope melakukan ekspedisi terakhirnya ke Amazon pada tahun 1925 dengan tujuan menemukan sebuah kota kuno yang hilang yang ia sebut dengan Z. Dia percaya bahwa kota Z ini adalah sisa-sisa peradaban kuno yang maju tersembunyi di dalam hutan Amazon. Tim ekspedisi ini ada 3 orang. Anggota yang pertama ialah Percy Wauchope itu sendiri, yaitu sebagai pemimpin ekspedisi ini. Anggota yang kedua Jack Wauchope, putra Percy yang ikut serta dalam ekspedisi. Lalu anggota yang ketiga adalah Raleigh Rimmel, yaitu teman Jack yang juga ikut dalam perjalanan. Tujuan dari ekspedisi ini adalah mencari bukti tentang keberadaan kota kuno Z yang ia yakini sebagai peradaban yang hilang dengan kekayaan dan teknologi yang maju. Dia terinspirasi oleh legenda lokal, artefak kuno, dan catatan sejarah tentang kota-kota yang hilang di Sungai Amazon. Pada awal mula perjalanannya, Wauchope dan timnya memulai ekspedisi mereka dari kota Cuiabá, Brazil pada April 1925. Rute mereka menuju ke daerah terpencil di hutan Amazon di perbatasan Brazil sampai Bolivia. Nah, kontak terakhir Wauchope yaitu pada 29 Mei 1925. Wauchope mengirimkan surat kepada istrinya yang bernama Nina yang menyatakan bahwa mereka akan memasuki wilayah yang belum dijelajahi oleh manusia. Surat itu adalah komunikasi terakhir dari Wauchope. Sejak saat itu, Wauchope dan timnya pun tidak pernah terlihat lagi, teman-teman. Mereka pun sampai akhirnya menghilang tanpa jejak. Hilangnya Wauchope memicu banyak upaya pencarian oleh keluarga, penjelajah lain, dan organisasi. Beberapa upaya pencarian yang terkenal termasuk ekspedisi pencarian oleh Brian Wauchope, yaitu putra Percy. Brian melakukan beberapa ekspedisi untuk mencari ayahnya, tetapi tidak berhasil. Ekspedisi oleh petualang lain, banyak penjelajah mencoba mencari Wauchope, tetapi beberapa dari mereka juga hilang atau bahkan tewas dalam proses pencariannya. Lalu ada juga klaim dan spekulasi. Ada banyak klaim tentang penemuan tulang, barang pribadi, atau bukti keberadaan Wauchope, tetapi tidak ada yang terbukti secara definitif. Banyak teori tentang hilangnya Wauchope ini. Ada beberapa teori tentang apa yang terjadi pada Wauchope dan timnya. Nah, teori yang pertama adalah dibunuh oleh suku asli di Amazon. Beberapa percaya bahwa Wauchope dan timnya diserang oleh suku asli yang merasa terancam oleh kehadiran mereka. Lalu teori yang kedua, tewas karena penyakit atau juga kelaparan. Lingkungan Amazon yang keras bisa menyebabkan kematian karena penyakit tropis, kelaparan, atau juga kelelahan.
Lalu teori yang ketiga adalah tenggelam atau dimakan oleh hewan buas. Ada kemungkinan mereka tewas karena kecelakaan di sungai atau diserang oleh hewan buas seperti jaguar atau juga anaconda. Teori yang keempat bergabung dengan suku terpencil. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Fawcett dan timnya mungkin diterima oleh suku terpencil dan memilih untuk tinggal bersama mereka. Nah, teori yang kelima itu adalah hilang di kota Z. Beberapa percaya bahwa Fawcett benar-benar menemukan kota hilang yang ia cari, tetapi tidak pernah bisa kembali. Belut listrik, predator mematikan yang hidup di perairan seperti Amazon ini. Nah, meskipun terkenal dengan kemampuannya menghasilkan sengatan listrik hingga 600 volt, keberhasilannya sebagai pemburu sangat bergantung pada pasokan oksigen yang cukup. Kadar oksigen yang rendah memaksanya untuk naik ke permukaan secara teratur dan menghirup udara secara langsung. Lalu ada juga arapaima, yaitu salah satu ikan tawar terbesar di bumi yang dapat mencapai panjang hingga 3 meter dan berat 200 kg. Tubuhnya yang dilapisi sisik tebal melindunginya dari serangan predator seperti piranha. Arapaima juga bergantung pada udara untuk bernapas melalui kandung kemihnya yang telah berevolusi menjadi organ mirip paru-paru. Hewan karismatik di sungai Amazon ada banyak teman-teman. Nah, salah satunya yaitu berang-berang sungai raksasa. Dikenal karena gaya hidupnya yang energetik dan kebiasaan berburu secara berkelompok. Berang-berang ini menghabiskan sebagian besar waktunya berburu ikan untuk memenuhi kebutuhan energinya yang tinggi, yang mencapai 4 kg ikan setiap harinya. Lalu ada juga kapibara, hewan penggerak terbesar di dunia yang merupakan kerabat dekat Guinea-pig. Seekor kapibara dewasa dapat mengkonsumsi sekitar 3,6 kg rumput segar setiap harinya teman-teman. Lalu ada juga manatee, yaitu simbol ikonik dari kepulauan Amazon. Sering ditemukan di daerah perairan yang lebih tenang. Mereka menghabiskan waktu untuk memakan tumbuhan yang terbawa oleh banjir. Hewan purba di Amazon. Sungai Amazon tidak hanya dihuni oleh beberapa hewan besar yang masih ada hingga saat ini, tetapi juga pernah menjadi rumah bagi makhluk purba yang luar biasa besar. Beberapa di antaranya adalah Stupedemis, yaitu kura-kura purba dengan panjang cangkang mencapai 3,3 meter. Lalu ada juga Titanoboa, ular terbesar yang pernah hidup dengan panjang mencapai 13 meter dan berat 1,2 ton. Lalu ada juga Parusaurus, yaitu buaya purba terbesar dengan panjang mencapai 12,5 meter dan berat 9 ton. Faktor penyebab gigantisme di Amazon. Fenomena gigantisme pada hewan di Amazon dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman. Yang pertama adalah iklim yang stabil. Suhu hangat dan lembab memungkinkan hewan berdarah dingin menjaga suhu tubuhnya dengan efisien. Nah, yang kedua adalah ketersediaan makanan yang berlimpah teman-teman. Nah, ekosistem Amazon yang kompleks menyediakan rantai makanan yang kaya. Lalu yang ketiga adalah kadar oksigen yang tinggi. Pada zaman purba, kadar oksigen yang tinggi mendukung pertumbuhan serangga dan hewan-hewan lainnya. Sungai Amazon merupakan sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air yang dialirkannya. Sungai ini tercatat sebagai sungai terpanjang nomor 2 saat ini dengan panjang mencapai 6.400 km. Sungai Amazon melintasi Amerika Selatan mulai dari pegunungan Andes di Peru dan mengalir ke arah timur hingga bermuara di Samudra Atlantik. Di sekitar aliran sungai yang mengalir, kita dapat melihat hamparan hutan tropis seluas 2 kali lipat dari hutan tropis Sundaland, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Hutan Amazon menjadi rumah bagi berbagai macam spesies hewan dan tumbuhan yang mencapai 3 juta spesies, sehingga dijuluki sebagai tempat pesta para hewan di bumi. Di antara hewan-hewan tersebut, ada yang tercatat sebagai hewan terbesar di dunia baik dari spesies kura-kura, ular maupun buaya. Hutan Amazon adalah salah satu kawasan hutan hujan terbesar di dunia yang mencakup area sekitar 4 juta kilometer, hampir setengah dari luas benua Amerika Selatan. Di tengah landscape yang megah ini, terdapat gugusan pulau sungai yang unik, yaitu Kepulauan Anafilhanas dan Mariua yang mempesona dengan keindahannya di sepanjang aliran Sungai Negro. Berbeda dengan pulau-pulau di laut yang dikelilingi oleh terumbu karang dan air yang jernih, pulau-pulau sungai ini dikelilingi oleh hutan banjir dengan air berwarna coklat susu hingga hitam seperti teh. Uniknya, hutan di sini terendam air selama 6 bulan dalam setahun, mengubah lantai hutan menjadi dasar sungai. Air sungai Amazon yang melimpah berasal dari puncak pegunungan Andes yang terletak ratusan kilometer jauhnya dari aliran
aliran sungai utama. Air tersebut awalnya berupa kumpulan es yang menyelimuti pegunungan. Ketika memasuki musim kemarau, seperti pada bulan Desember, suhu pun mulai naik, menyebabkan es mencair dan mengalir menuruni lereng melalui berbagai anak sungai, sebelum akhirnya bermuara ke sungai Amazon. Saat musim hujan tiba, air hujan bergabung dengan lelehan es dari pegunungan, semakin menambah volume air sungai. Di wilayah seperti Negro, curah hujan diukur bukan dalam sentimeter, melainkan dalam meter, menunjukkan betapa besar jumlah air yang turun di kawasan ini. Akibatnya, sungai-sungai di Amazon sering meluap, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan banyak pulau. Dalam kondisi seperti ini, hanya puncak-puncak pohon yang tampak di atas permukaan air. Meski terendam selama berbulan-bulan, pohon dan tumbuhan di kawasan ini telah mengembangkan strategi untuk bertahan hidup. Beberapa pohon memilih beristirahat dan menggugurkan semua daunnya untuk menghemat energi. Sungai Amazon begitu panjang, dipenuhi dengan berbagai macam ikan dan makhluk air lainnya, khususnya mereka yang hidup di kawasan hutan banjir. Meskipun kawasan tersebut kaya akan makanan, Sungai Amazon bukanlah tempat termudah untuk bertahan hidup. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kadar oksigen di dalam air yang disebabkan oleh jumlah daun yang membusuk di sungai. Saat daun-daun ini terurai di dalam air, bakteri dan mikroorganisme yang bertugas memecah materi organik menggunakan banyak oksigen yang tersedia. Akibatnya, oksigen yang tersisa di air menjadi sangatlah sedikit, sehingga mengubah air berwarna hitam dan menyulitkan ikan dan hewan air lainnya untuk bernapas. Sungai Amazon adalah keajaiban alam yang penuh dengan kehidupan, misteri, dan keunikannya. Dari hewan-hewan besar yang masih hidup hingga makhluk purba yang pernah menguasai wilayah ini, dan kisah yang membuat kita bertanya-tanya. Amazon terus menjadi misteri bagi umat manusia. Banyak yang belum kita ketahui tentang Amazon ini, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa berikan support kalian dengan like, subscribe, dan komen untuk diskusi. Apa yang membuat kalian penasaran tentang misteri hewan dan alam? Silahkan komentar di bawah. Lalu ada pun diskusi tentang Sungai Amazon ini, silahkan komen di bawah teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.